Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah perubahan sejarah peradaban manusia. Orang-orang berdosa, orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang pencuri, orang-orang pembunuh, orang-orang perampok, orang-orang pemfitnah, orang-orang bodoh yang tidak dianggap oleh orang-orang para cendekiawan, pemikir, para intelektual, dan orang-orang agama Yahudi pada saat itu. Tetapi Yesus mengangkat derajat orang-orang ini sederajat dengan orang-orang agama yang menganggap diri mereka benar di hadapan Tuhan. Yesus merubah kehidupan manusia. Mengapa? Karena Yesus mengasihi setiap manusia, karena mereka diciptakan segambar dan serupa Allah. Di suatu waktu ketika Yesus mau naik terangkat ke surga, dia memberi pesan ini kepada 12 muridnya. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Itu pesan Yesus kepada 12 muridnya. Kita tahu murid-murid Yesus mereka bukan orang terpelajar. Kita tahu murid-murid Yesus mereka bukan orang-orang yang pintar. Kita tahu murid-murid Yesus mereka orang-orang yang terbelakang dan ketertinggalan dalam pengetahuan. Mereka hanya nelayan dari Galilea yang bodoh dianggap oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mereka pegang janji Yesus dalam hidup mereka. Yesus berjanji dia akan mengutus penghibur kepada mereka. Dia mengutus rohnya kepada mereka agar supaya mereka dihibur, agar supaya mereka sama seperti Yesus bertindak, berbicara, berpikir, bertutur kata. Dan kita tahu pada satu peristiwa besar di dalam kehidupan manusia, di mana hari Pentakosta tiba, hari perayaan orang Yahudi. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka sedang berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus turun yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka sebelum Yesus mati dan naik ke surga. Mereka dipenuhi orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar ini. Mereka disaksikan oleh ribuan orang-orang yang menganggap diri mereka bijaksana dan pintar. Mereka tercengang melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Orang-orang Yahudi yang tidak terpelajar ini, mereka bertutur kata dengan penuh bijaksana dan penuh hikmat. Mereka memuliakan Allah yang besar. Mereka bingung, ada apa semua ini? Kita tahu orang-orang ini adalah orang-orang Galilea. Kita tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Tetapi mereka disaksikan oleh ribuan orang apa yang Allah perbuat di dalam hidup mereka. Setelah itu, Petrus berdiri berkhotbah kepada begitu banyak orang sehingga 3.000 orang merespon apa yang Petrus sampaikan. Dan saya percaya hari ini juga kita sebagai murid-murid Kristus sama apa yang Yesus janjikan, Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Kita juga akan pergi menjadi saksi Kristus. Sebab saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan.